Kita lihat dulu bro, Bitcoin ya. Yes. Kita kan tadi lihat price action Bitcoin, tapi gue penasaran sama SPX. Oke. Karena ini kan udah topi-topi nih ya. Ya. Areanya udah topi-topi. Jadi gue pengen lihat. Oke ya, SPX ini bener-bener on a crazy run ya. Kita ngomong ya. Sebenarnya kalau kita ngomong indikator apa sih yang kayak Ya. misalkan ini naik tinggi, ya kadang kita pakai Fibonacci ya. Cuman kadang Fibonacci itu selalu ke hit ya, dan di situ kita nggak ngerti ya areanya. Nah ini kan kita S&P itu sudah ada di 1618-nya ya, area 6700. Kita juga lihat di Bollinger Band lah ya, indikator yang klasik. Setiap kali ya S&P 500 itu mencium ya area Bollinger Band-nya, ini ada potensi yang namanya koreksi. Ya kalau S&P dari range ini koreksi, ya yang lain pasti juga terdampak ya. Bitcoin juga berpotensi terdampak. Jadi memang teman-teman harus paham ya, Bitcoin itu kita bullish sampai 2-3 siklus ke depan kita bullish. Cuman aset yang udah naik 7 kali itu pasti ada yang namanya selling pressure. Logikanya seperti apa? Misalkan orang beli 100 miliar Bitcoin ya, terus dia jadi 6 kali lipat nih, ngehold 3 tahun jadi 600 M. Ya pasti dia mikir lah pengen beli villa di Bali. Iya betul. Nah, orang yang melakukan satu aksi itu membuat yang namanya reaksi. Jadinya orang lain juga mengikuti aksi yang sama. Mereka akhirnya take profit, nah terus harga mengalami penurunan. Nah biasanya ya retail, ketika harga itu udah di fase distribusi ya dan dia breakdown ke bawah, mereka baru cut loss ya setelah udah 40% drop ya. Itu habis itu menyebabkan ya down lebih parah dan biasanya ya itu sign of bottom. Kalau kita ngomongin S&P, ya S&P ini dalam keadaan yang sangat ya topi ya, relatif topi. Dan kalau dia koreksi ya, ada potensi ya Bitcoin ini juga terkena ya imbasnya. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati ya. Untuk itulah mengapa gak ada salahnya ya bagi kita untuk lebih mindful ya dengan market. Dan memang kayak yang dilakukan Bro Timothy ya, itu kan kadang juga borong Bitcoin. Tapi ingat ya, borong Bitcoin itu dalam jangka waktu yang lama. Kamu jangan expect borong Bitcoin terus besok akunnya udah double, itu nggak mungkin. Benar, ya. itu borong bisa ngalahin 30 bulan loh bro. Anak jadi 3 itu 30 bulan. 30 bulan tuh bisa. Anak jadi bisa 3 anak ya, itu bikin. Jangan berharap anak jadi 3. kaya. Anak jadi 3 loh, 30 bulan. Jadi nggak harus paham, harus paham. Ya. Uangnya harus dingin. Nah, karena di buzzer lagi bro. Jadi kesel. Kadang tuh kesel banget. Apa sih ini? Iya, makanya perasaan kita yang selalu ngomong hati-hati, kita ngomong gini kok kita terus lagi yang kena. Udah bingung caranya bayarnya buzzer. Makanya ini kita bounty, nanti kita kasih akun-akunnya. Jadi setiap kita ketemu akun buzzernya, ntar kalian verifikasi, itu ada di Discord. Buat yang punya akunnya, tunjukin lu punya akunnya. Kita kasih 100 juta cash ini, lu kasih tahu siapa yang pesan. Ada yang bilang short keras lah, jangan ngemeng doang. Kalau bear market ngapain gua short? Iya. Orang directional gua main dulu semua. Gua triliuner bos, lu nggak usah ngajarin gua mau ngapain. Gitu, rumah mak lu dulu benerin. Ya. Karena banyak banget gembel-gembel tuh suka kayak ngomong gitu, nge-short. Itu aja. Lu mau tau kenapa kita nggak pernah nge-short? Ya, kita lebih prefer di directional long. Karena short tuh ruginya unlimited. Benar. Shorting tuh asimetrik. Ya, ruginya unlimited. Kenapa? Karena kalau aset itu cuma bisa sampai 0, ada batasnya. Kalau lu directional ke atasnya ada batasnya. Tapi kalau short directional tuh bisa sampai atas. Benar, itu dia nggak paham. Iya, lu nggak paham ya. Karena kan ini pun juga saya jelasin ya. Di sini pun di webinar saya juga omong juga ya. Karena mendekati akhir seperti ini ya, pasti ada yang selalu punya mindset ya. Kalau mereka ini bisa ini ya, perfect gitu ya. Play the market cycle ya. Di sini saya bahkan juga bilang nih, bentar. Nah, saya bilang maksimalkan ya asymmetric bet ya, dan hati-hati ya dengan ini. Jangan coba timing the top ya dengan swing short. Karena nyatanya banyak kan yang kayak nge-short terus sampai naik ke short ini terus. Ini ada monyet lagi bro. Oh jadi kemarin bilang bear market bisa nge-short tuh bullshit ya. Bukan, itu kan trading harian kalau disamain sama directional. Makanya otaknya tuh gede sedikit kamu. Makanya kamu miskin. Otak kamu gedein dikit aja, pasti kamu kaya. Gitu. Kamu nggak bisa bedain antara trade harian, swing, gitu. Directional apa tuh artinya? Coba artiin dulu gitu. Ya makanya otak tuh harus dibagusin bro, orang-orang kayak begini gitu. Ya benar. Kamu kebanyakan nontonin influencer sih, gitu. Jadi bego kamu.
bahasa market sederhananya kamu nggak paham. Karena ya gitu tadi ya. Misalkan gini, kita kan selalu cuman rotating. Kalau misalkan ini Bitcoin absennya kecil nih, potensi koreksi, ya udah kita trimming. Oh BCA nih naiknya bisa lebih tinggi, gold lebih tinggi ya. Kita masuk ke sana. Ngapain saya kayak all in short Bitcoin, kayak saya kalau salah ya portonya kebakaran. Betul. Kita nilainya salah, gede loh. Kita kalau salah hilangnya 100 miliar. Kalau bener Zcash juga untungnya 100 miliar. Lu 100 ribu nangis kema dapat lagi lu bisa buat ngopi. Ya beda, Bos. Ya makanya saya mending cari aset yang oke, ini lebih ideal dibeli daripada saya short kayak gak bisa tidur short terus semua hartanya terus ketarik lagi short. Bener. Hilangnya banyak gitu kan. Ya mending saya ngapain? Ya mending saya cari yang lebih oke ya. Cari asymmetric opportunity di tempat yang lain. Iya, makanya. Dan ini menarik juga, Bro ya. Kita udah warning kemarin ya, yang bullish sudah nyangkut. Nah, ini gue pengen bahas kalau lu lihat secara price action Nvidia sih sebenarnya. Karena Michael Burry kemarin kan sempat open posisi short itu ya. Ya. Dia hampir 40% portonya open short di Nvidia dan Palantir. Gue pengen tanya lu secara price action bagaimana nih? Kalau pure secara teknikal, kalau emang makro kan emang bearish nih. Yes. Tapi secara teknikal apakah emang ini AI ini menurut lu bisa bubble? Oke ya, kita ngomong Palantir sekarang sebenarnya kalau kita ngomong dia udah mirip juga ya price action-nya dengan S&P. Kenapa? S&P ya itu kan basically ya mereka nge-track banyak entitas dan juga unit saham seperti PLTR ini ya. PLTR kita lihat ya weekly chart-nya dia juga udah ada ya di top Bollinger Band-nya ya. Terus ini kalau kita kecilin lagi ya time frame-nya ya. Misalkan ini begini ya, kita close di bawah ya 180 ya. Itu kan menunjukkan ya ada posisi yang namanya trap buyer. Yang mereka membeli ketika dia breakout dan ketika dia breakdown ya, harganya udah kembali ke dalam range-nya ya. Dan ini ya kalau trend line-nya ya dari Palantir ini jebol ya, kita masih tertahan sebenarnya sekarang di trend line-nya. Kalau Palantir ya ini jebol area 190, trend line juga close bawah. Ya, dia mungkin ya bisa drop sampai ke 150 ya. Ini untuk Palantir. Ya kita ngomongin AI ya kita mungkin juga ya karena ini pun juga sama ya. Kita ngomong lagi topi ya, semua lagi topi, lagi valuasi lagi tinggi banget ya. S&P juga nggak pernah koreksi ya, terakhir dari koreksi di tarif ya yang paling signifikan. Ini bahkan Nvidia ini udah lebih parah. Karena apa? Karena Bollinger Band-nya itu udah sampai keluar di atas ya. Menunjukkan apa ini area overvaluation. Yang mana ya teman-teman harus berhati-hati lah ya untuk yang berat ya di US equity. Karena ini kalau flashing down ya semua market juga kayaknya kena ya. Nvidia pun juga sama. Ya. Sekarang memang lagi ngetes ya area di harian ya. Cuman bukan berarti kalau dia nggak bisa mempertahankan ini ya, saya ngomong wah ini dia juga bisa going lower ya sampai at least 180 at least. Betul.